Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali bermuajahah, tentunya dengan satu harapan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla anugerahkan tuntunan, lindungan dan ampunannya bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dalam memastikan keselamatan umat manusia, Allah Azza wa Jalla memastikan adanya para nabi. Jadi tugas nabi ini ya memastikan keselamatan umat manusia. Litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Jadi itu tugas para nabi. Tapi ada durasi yang kemudian harus juga difahami bahwa tidak lantas satu nabi berlaku sepanjang zaman. Mereka diikat oleh waktu. Ada yang diikat oleh suku tertentu, ada yang diikat oleh durasi waktu. Misal para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diikat oleh suku tertentu. Nabi Musa, Bani Israel di dalamnya. Nabi Ibrahim, ya bangsa Suryani atau bangsa Babilonia di dalamnya. Bahasanya Suryani. Tapi nggak pakai makoli itu Suryaninya. Jadi itu Babilonia. Umatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada Nabi Hud untuk kaum Ad. Ada Nabi Soleh untuk kaum Samud. Sehingga para nabi terikat oleh suku tertentu. Dan konteksnya adalah satu nabi untuk suku tertentu, tidak untuk suku yang lainnya. Itu sebelum Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah lahirnya Nabi Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi rasul, maka bukan lagi untuk suku tertentu, tapi kafatal linnas, berlaku untuk seluruh umat manusia, hanya saja dibatasi waktu. Ada waktu yang kemudian beliau harus terima bahwa rata-rata ya umur di era Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di angka 60-70 dan Nabi dapat jatahnya ya 63 tahun kurang lebih. Sehingga beliau tidak terikat oleh suku tertentu, tapi waktu kehadiran beliau di muka bumi ini ya sebentar saja. Apalagi kalau dihitung dari masa kenabian ya cuma 23 tahunan. Dari total usia Nabi yang 63 tahunan. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, sedangkan umat manusia terus tumbuh dan berkembang. Jadi harus ada tokoh yang kemudian tokoh ini memastikan keamanan, memastikan keselamatan. Padahal Nabi sudah meninggal. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya ingin bangun konsepnya dulu bahwa kalau konteks Ibrahim, Mbak, itu sampai negeri itu harus aman dengan kehadiran tokoh. Karena kalau keselamatan manusia, keamanan negeri tidak punya tokoh, itu konteksnya jadi wacana saja. Ya untuk memastikan umat manusia selamat harus ada tokohnya. Nah, jangankan manusia secara umum, Ibrahim alaihissalam ketika bicara negeri saja, itu harus ada tokohnya, Pak. Karena kalau negeri kemudian ingin aman, damai sentosa, kalau nggak ada tokohnya repot, Pak.
Misal kita cek di surat Al-Baqarah ayat 126. Di ayat tersebut Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Kira-kira negeri yang mana yang dimaksud? Negeri Mekah. Jadi Ibrahim mendoakan supaya Mekah jadi negeri yang aman. Itu 126-nya, Pak. Dilanjutkan di 129, doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Fihim di situ di mana, Pak? Di Mekah atau di Madinah? Fihim di situ. Ya Allah, utuslah rasulam minhum, bukan fihim, minhum. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Fihim di situ siapa? Di mana? Di Mekah. Jadi kota Mekah ingin aman harus punya tokoh. Siapa tokohnya? Rasul. Rasul itu memastikan keselamatan umat manusia, juga memastikan negeri tertentu itu aman. Makanya waktu Futuh Mekah, itu kualitas keamanan kota Mekah. Kata Nabi Allah Muhammad, waktu Futuh Mekah, yang masuk dalam Ka'bah aman. Yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Yang tinggal di rumah masing-masing juga aman-aman. Itu tugas Rasul. Jadi menyelamatkan manusia sama mengamankan semua negeri. Memang harus ada tokohnya, Pak. Ya mudah-mudahan negeri kita jadi aman lah setelah punya tokohnya. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah. Kalau Nabi sudah tidak ada, terus siapa yang mengamankan negeri? Siapa yang menyelamatkan umat manusia? Itu kan jadi persoalannya, Pak. Muncullah istilah dalam hadis al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Persoalannya hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada jenis ulama yang justru dalam hadis Nabi disebutkan sebagai du'atun ala abwabi jahannam. Para dai yang ngajak manusia ke neraka. Jatuhnya menyelamatkan atau malah menyusahkan nih, Pak. Menyelamatkan atau mencelakakan nih jatuhnya. Kalau sudah dengan diksi du'atun ala abwabi jahannam. Berarti sudah tidak menyelamatkan kalau gitu dai-nya atau ulamanya atau kiainya. Malah mencelakakan umat. Berarti bukan hanya sekedar ulama titelnya, Pak. Harus ada tambahan lagi. Karena kalau pakai hadis yang pertama, al ulama warasatul anbiya, oh berarti kalau nggak ada nabi, penggantinya adalah para ulama. Masalahnya oleh Nabi sendiri dijelaskan ada model ulama yang du'atun ala abwabi jahanam. Ada ulama yang mengajak ke pintu-pintu neraka. Berarti tidak semua ulama menyelamatkan. Ada ulama yang malah mencela. Kan gitu, kata Nabi begitu, Pak. Berarti tidak hanya sekedar ulama nih yang bisa menyelamatkan manusia. Harus ada kriteria yang lain agar dia mampu menyelamatkan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, untuk memperjelas dulu, Pak, kok Ustadz ada ulama yang mencelakakan manusia itu gimana ceritanya? Hadirin ikhwati rahimakumullah, hadis yang saya potong ini tentang du'atun ala abwabi jahannam itu hadis tentang zaman yang akan dilalui oleh umat manusia. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Saya breakdown dulu Pak, biar ketemu kapan sih du'atun ala abwabi jahannam ini terjadi. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini berbicara tentang masa-masa fitnah. Jadi kalau kita buka bab, babnya bab fitnah akhir zaman. Awalnya hadis ini berbicara tentang kata Hudzaifah. Ya Rasulullah kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Rasul, kami ini dulu berada dalam jahiliyah dan syarrun. Nah, ini santrin. Artinya syarrun apa? Syarrun. Hmm? Artinya sin ro, syiddah, ro-nya. Syarrun artinya
Bagus atau jelek? Lawannya adalah khairun. Khairun bagus, syarrun jelek. Kata Hudzaifah, Rasul dulu kami jahiliyah dan dalam keadaan buruk atau dalam keadaan jelek. Faja'anallahu bihadal khairi wan nubuwah. Maka Allah datangkan kepada kami kebaikan dan juga nubuwah. Jadi syarrun, yang kedua khairun. Syarrun masa jahiliyah, khairun masa kenabian. Berarti Nabi menyelamatkan nih, karena dia khairun. Pertanyaan sahabat ini. Faja'anallah, apakah Allah akan mendatangkan kepada kami biha ba'da zalikal khair syarrun. Apakah Allah akan mendatangkan keburukan lagi setelah Allah mendatangkan khairun yang ini? Jawaban Nabi, na'am. Ya, buruk. Buruk, baik, buruk. Ditanya lagi oleh Hudzaifah, fahal ba'da zalikal syarrun? Apakah setelah datangnya keburukan Allah datangkan lagi khairun atau kebaikan? Jawaban Nabi, na'am. Jadi buruk, baik, buruk, baik lagi. Tapi kata Nabi, khairun yang kedua, wafihi dakhon. Di dalamnya ada kabut. Sehingga muncul ketidakjelasan. Maka kata Hudzaifah, wama dakhonuhu. Dakhonnya apa Rasul? Tidak jelas kenapa. Dijawab oleh Nabi, qaumun yahduna bigoiri haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sih memang, tapi hidayah yang dipakai bukan hidayah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan oleh Hudzaifah, apakah setelah khair yang datang kedua kalinya ini datang lagi syarrun nanti kemudian hari? Jawaban Nabi, na'am. Ya, nanti datang lagi syarrun. Jadi zaman itu satu syarrun, datang khairun, nanti datang lagi syarrun, tidak dijelaskan oleh Nabi kayak gimana. Datang lagi khairun, tapi ada asapnya, ada kabutnya, sehingga kaumun yahduna bi ghairi hadin, ada kaum yang mengambil hidayah, tapi bukan dari Nabi. Datang lagi syarrun. Ketika datang lagi syarrun yang ketiga kalinya, lanjutan hadisnya, du'atun ala abwabi jahannam, munculnya para dai yang mengajak ke pintu-pintu neraka. Itu syarrun yang ketiga kalinya. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi kalau cuma sebatas ulama warasatul anbiya, ada fakta ulama malah mencelakakan, itu gimana? Nah nanti Pak, titel ulama harus dikasih tambahan. Saya tanya dulu Pak. Orang itu layak dengan kualitas keulamaan, apakah dengan ilmunya yang luas atau dengan kedekatan hatinya dengan Tuhan? Mana yang layak disebut ulama? Ilmunya yang luas atau hatinya yang dekat dengan Allah? Disebut ulama itu yang mana? Ilmunya atau hatinya dekat? Kira-kira yang mana? Dua-duanya. Kalau pakai ayat Pak di surat Fatir, innama yahsyallaha min ibadihil, artinya apa Pak? Yang paling takut kepada Allah adalah dia, atau ulama adalah orang yang paling takut kepada, berarti konteksnya ilmunya atau kedekatan dengan Tuhan ya Pak? Hadirin ikhwati rahimakumullah, ulama itu bukan bicara informasi yang dia punya, bukan bicara pemahaman detail yang dia punya dulu. Ulama akan disebut ulama kalau hatinya sudah terpaut dengan Tuhannya. Baru jadi ulama. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Ustaz kenapa bukan informasi yang banyak, hafalan yang banyak, pemahaman yang banyak? Karena pada akhirnya pemahaman yang banyak tadi kalau hati tidak terpaut kepada Tuhannya, nonsen. Nggak jadi apa-apa, Pak. Informasinya banyak. Dia tahu hukum, dia tahu fikih, dia tahu ibadah, dia tahu akhlak, dia tahu akidah. Semuanya dia tahu. Tapi hatinya tidak terpaut kepada Tuhannya.
Bagaimana mungkin dia bisa mengamalkan apa yang tadi disebutkan kalau hatinya tidak terpaut? Akhirnya ada momen, Pak. Dia tahu tapi dia nggak mau. Dia tahu tapi nggak semangat. Kenapa? Nggak ada terpaut hati. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Maka ulama salaf yang disebut dengan ulama salaf, mereka lebih mengedepankan hatinya yang terikat dengan Tuhannya daripada informasi yang mereka punya. Mungkin informasinya nggak banyak, tapi hatinya terpaut. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya kasih perbandingan, Mbak. Dalam Al-Quran, Mbak, kalau tidak tahu, harus nanya ke siapa? Ke Quran nih. Kalau orang nggak tahu, dia harus nanya ke siapa? Ahli apa, Pak? Ahli ilmu? Hah? Kalau orang nggak tahu, dia harus nanya ke siapa? Ahli, ahli, ahli zikir. Kenapa bukan ahli ilmu, Pak? Kan kalau tidak tahu, yang paling cocok ya ahli ilmu, bukan ahli zikir. Ada di dua surat, Pak. Satu di An-Nahl 43, satu lagi di Al-Anbiya ayat 7. An-Nahl ayat 43, surat ke-16, dan Al-Anbiya ayat ke-7. Surat ke-21 ayat ke-7. Redaksi Qurannya gini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sama orang ahli zikir kalau kamu dalam kondisi sedang tidak tahu. Kan harusnya Pak, kalau ingin match nih, kalau ingin pas, fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sama ahli ilmu kalau kamu tidak, kan idealnya gitu. Tapi ayatnya pakainya ahlu zikri. Kenapa ahlu zikri, Pak? Bukan bicara wawasan. Ahlu zikri bicara kedekatan. Karena kalau hanya wawasan, Pak, itu belum menjadi ilmu. Tahu, tapi ya belum jadi apa-apa. Dia sudah tahu sebenarnya, cuman ya nggak belum jadi apa-apa. Kenapa? Belum ada dorongan yang hatinya dorong, hatinya terpaut. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka oleh para ulama salaf, tidak hanya titel ulama yang dikejar, Pak. Tidak hanya menjadi alim saja. Dia harus masuk pada kriteria berikutnya, yakni semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu baru, Pak. Pencapaian ulama adalah saat ia sudah sangat dekat dengan Tuhannya. Itu ulama. Maka nanti tidak hanya wawasan yang dia sampaikan, tapi dia menularkan ruhiyah, dia menularkan semangat, dia menularkan komitmen. Karena ulama tidak hanya mengandalkan kata-kata dan informasi, tapi juga mengandalkan ruhnya untuk ditularkan kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau kita lihat ulama, baru lihat saja, Pak, kok kayaknya sudah semakin semangat ibadah. Ini saya curhat, Pak. Secara personal, Pak, saya tidak pernah ketemu langsung dengan ulama asal Banten. Namanya Abuya Uci Turutusi dari Cilongok. Bapak boleh cek itu di YouTube. Beliau sudah meninggal sekarang. Saya belum pernah ketemu langsung, Pak. Tapi di beberapa ceramah beliau, terlepas ada yang saya setuju atau tidak setuju, yaitu persoalan fikih sangat mungkin saja terjadi. Tapi ketika lihat beliau, jalannya, ceramahnya, itu ada ruh yang kemudian nyambung, Pak. Jadi kayak lebih merasa semangat. Jadi di kondisi-kondisi tertentu saya dengerin ceramah beliau gitu, Masya Allah. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ada suasana di mana kita baru lihat saja itu sudah semangat gitu, Pak. Ada dorongan, ada gitu. Padahal belum diceramahin katakanlah gitu. Itu kualitas keulamaan, Pak. Kenapa? Karena bicaranya bukan wawasan tapi kedekatan. Kalau masih bicara wawasan, Pak, hanya mengandalkan intelektualitasnya saja tanpa ada unsur kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla, akan ada satu hal yang keliru dalam dirinya, Pak.
Pasti ada itu. Karena dia tidak dekat dengan Tuhannya. Maka ada istilah pada dalam hadis, kedekatan dengan Allah itu diberikan kepada mereka yang disebut sebagai para wali. Yang disebut dekat itu kalau dia dalam konteks hadis, Pak, sudah disebut wali, dia dekat dengan Tuhan ya, Pak. Dalam hadis Arba'in misalkan, Allah Azza wa Jalla menyampaikan hadis Qudsi, Pak. Saya nyatakan perang, kata Allah, kepada orang-orang yang memerangi wali-waliku. Oleh Allah dijelaskan, Pak, siapa wali-wali yang dimaksud? Satu, dia istiqomah melaksanakan kewajiban. Dua, yang sunnah tidak pernah ketinggalan. Jadi yang wajib selesai, yang sunnah tuntas. Semua perkara sunnah dia kerjakan. Ustadz, ini kan hukumnya sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan, oh tidak dosa. Katakanlah rugi, tapi kan tidak dosa. Nah bagi para wali, itu jangankan yang wajib, yang sunnah pun tidak pernah ditinggalkan. Itu wali. Kalau sudah wajib sunnah tidak pernah ditinggalkan, dalam kurung dia punya kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah tetapkan begini, Pak. Ketika dia melihat, aku yang akan jadi penglihatannya. Ketika dia mendengar, aku yang jadi pendengarannya. Ketika dia berjalan kepadaku, aku berjalan cepat kepadanya. Ketika dia berjalan cepat kepadaku, aku berlari mengejarnya. Ketika dia mendekat selangkah kepadaku, aku mendekat kepadanya sekian langkah. Artinya kedekatannya kuat. Kalau sudah jadi wali. Jadi ulama itu belum selesai. Dia harus punya kualitas kedekatan dengan Tuhannya. Dalam bahasa hadis disebut wali. Makanya dalam Al-Quran, Pak, wali itu tidak diartikan orang yang bisa terbang. Gitu. Wali itu bukan orang yang bisa memadamkan api neraka. Gitu. Ngapain dipademin? Udah nyala ngapain? Atau wali itu bukan orang yang bisa apa itu, Pak. Nah sayangnya hari ini Pak, cerita para wali itu cerita pada aspek anugerah yang Allah berikan. Bukan kenapa dia jadi walinya. Akhirnya ceritanya kemana-mana, Pak. Wah, Bapak Fulano wali. Kenapa? Bisa sholat Jumat di Masjidil Haram, padahal orangnya di Indonesia. Nah, ceritanya udah kemana-mana itu. Dia nggak tahu, Pak. Waktu Jumatan di Arab sama di Indonesia, beda 4 jam. Gimana dia mau sholat Jumat? Akhirnya ceritanya ke situ, Pak. Cerita Wali Songo. Yang masyhur kan palang-kaling jadi emas. Gali tanah dapat emas bongkahan. Fokusnya ke situ semua. Jadinya kita tidak belajar kenapa jadi walinya. Kita cuma belajar betapa senangnya jadi wali gitu, Pak. Akhirnya orang pada pengen jadi wali. Atau minimal ngaku-ngaku jadi wali. Ini jadi masalah, Pak. Akhirnya wali hanya jadi tren yang tren itu pengen orang capai. Tapi dia lupa bahwa bagaimana cara jadi walinya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Dalam surat Yunus, Pak, Allah Azza wa Jalla tegaskan ini tentang kewaliannya. Jadi wali yang Allah Azza wa Jalla tegaskan itu di dalam surat Yunus ayat ke para wali itu ilna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu ada di surat Yunus ayat ke-62. Ayat 62 dan 63. Allah tegaskan ini, Pak. Ala inna aulia Allah. Ketahuilah bahwa para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak punya kekhawatiran tentang masa depan dan mereka tidak pernah bersedih dengan apa yang sudah berlalu. Siapakah mereka? Lanjutan ayatnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan bertakwa. Jadi selesai itu, Pak. Bahwa seorang ulama
Kalau belum jadi wali, dalam kurung Pak, imannya belum rapi, ketakwaannya belum tuntas, nggak bisa. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, maka para ulama yang sudah jadi wali baru dia bisa menyelamatkan orang lain, nggak cuma dirinya. Jadi kalau belum bisa jadi wali, belum bisa menyelamatkan kesimpulan. Nah sayangnya tema jadi wali ini juga jarang dibahas, Pak. Akhirnya orang tadi karena sudah kadung memahami wali itu yang bisa terbang gitu, jadinya nggak konsen bahas wali. Padahal wali itu mampu menyelamatkan orang lain. Bahkan mampu mengamankan negeri, Pak. Jangan-jangan negeri itu aman karena doa-doa para wali yang khusyuk kepada Tuhannya agar negeri ini aman, misalkan. Jadi kita dapat berkah dari para wali sebetulnya. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini saya ingin masuk pada poin wali yang sebenarnya. Bukan bicara dampak tapi apa yang sudah mereka lakukan sampai mereka mendapatkan titel seorang wali. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Saya ingin mulai dari apa namanya yang paling dekat dulu lah tentang para nabi. Jadi Nabi itu punya sisi yang kemudian itu menjadi warisan bagi para wali. Sisi kenabian itulah yang jadi warisan bagi para nabi. Contoh, komitmen para nabi, ini konteksnya nabi. Tapi ketika komitmen itu masih ada di internal para wali, itu menjadi milik para wali. Tadinya itu adalah kaidah yang dipakai oleh para nabi. Contoh, dalam konteks para nabi alaihimussalam, ada kualitas-kualitas yang itu nanti diambil oleh para wali. Jadi para wali juga nggak mungkin kemudian punya ilmu, punya ajaran kalau bukan rujukannya dari para nabi. Saya kasih contoh, Pak. Dalam surat Yusuf, ada kualitas kewalian. Apa kewalian Nabi Yusuf alaihissalam? Ini yang menjadi nanti warisan bagi para wali gitu, Pak. Kualitasnya di mana? Nabi Yusuf alaihissalam adalah tokoh pemuda yang ganteng sekaligus dia mampu menahan godaan dengan sangat kuat. Silakan dibuka di surat Yusuf ayat 23, 24. Bahwa Yusuf alaihissalam dengan wajah yang ganteng tadi digoda oleh seorang perempuan. Bahkan kalimatnya sudah sangat menggoda, Pak. Kata perempuan ini, qalat haitalak. Itu kan kalimat, ayo dong bang. Di kamar berdua, perempuan pakai pakaian yang sangat mempesona ya, menarik. Terus si perempuan ngomong, ayo dong bang. Kira-kira kalau kita di posisi itu gimana, Pak? Sudah ayo lagi. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi Yusuf alaihi salam Pak digambarkan dalam Quran di ayat 24-nya, walaqad hammat bihi. Si perempuan sudah sangat ngebet sama Yusuf. Wahamma biha. Nabi Yusuf juga sudah punya keinginan kepada perempuan. Artinya Yusuf normal. Jadi ini ingin dijelaskan oleh Quran. Yusuf itu meninggalkan perempuan bukan karena dia tidak normal, karena dia normal. Makanya ada kalimat wahamma biha. Yusuf juga pengen. Kan beda ceritanya Pak. Kok Yusuf lari? Oh Yusuf nggak pengen. Kan nggak normal berarti. Maka Quran jelaskan. Walaqad hammat bihi wahamma biha. Yusuf juga normal. Dia juga pengen sama tuh perempuan. Masalahnya ketakutan dia kepada Tuhannya. Kedekatan dia kepada Tuhannya lebih besar daripada keinginan dengan perempuan tadi. Maka Nabi Yusuf berpaling, balik badan, langsung berlari. Pak. Itu kualitas kewalian, Pak. Menahan godaan. Sampai di ayat berikutnya, Pak, surat Yusuf ini, Nabi Yusuf alaihissalam mengungkapkan, Robbis sijenu ahabbu ilayya. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, kalau terus-terusan godaan perempuan kayak gini ke saya. Jadi gini, Pak. Nabi Yusuf itu mengalami masalah, tiap ketemu wanita pasti tergoda. Siapapun wanitanya. Sampai Julaiho ini, yang kita kenal Julaiho, padahal namanya belum tentu Julaiho, Pak. Namanya belum tentu Julaiha maksudnya. Tapi yang sudah kadung disebut Julaiha. Padahal belum tentu namanya Julaiha. Katakanlah Julaiha. Julaiha ini kan ngumpulin ibu-ibu, Pak.
Mungkin teman-teman sosialitanya gitu, teman-teman circle-nya itu dikumpulin. Kenapa? Karena Julaiha ini kan digunjing, digibahin orang. Perempuan, bangsawan, cantik, masa suka sama pelayan, bikin malu lah kurang lebih. Nah, Julaiha ingin memastikan Mbak, apa yang terjadi dengan dirinya itu normal gitu. Makanya Julaiha mengundang para wanita, ibu-ibu yang ngomong-ngomong tadi. Ya ini ya circle-nya Julaiha lah. Setelah diundang, mereka disiapkan meja, disiapkan makanan sama sebilah pisau. Lagi asik pada makan, menikmati hidangan, lagi motong-motong apalah mungkin buah-buahan ataupun apa daging, pokoknya lagi motong-motong gitu. Kata Julaiha, Yusuf keluar sekarang. Keluarlah Nabi Yusuf alaihi salam. Itu ketika Nabi Yusuf keluar, ibu-ibu lagi pada ngiris sesuatu, itu tangan mereka teriris, nggak kerasa, Pak. Nggak kerasa itu. Baru Julaiha ngomong, ini orangnya yang saya tergoda karenanya. Kalian saja yang sekali lihat, tangan teriris nggak berasa. Saya tiap hari lihat, Bu. Saya tiap hari ketemu. Gimana perasaan saya? Jadi Julaiha ingin jelasin itu, Pak. Ingin menjelaskan bahwa apa yang dia alami ketika melihat Yusuf itu wajar. Makanya dia hadirkan ibu-ibu. Ibu saya yang baru sekali lihat, tangan teriris nggak berasa. Saya Bu tiap hari lihat. Gimana saya mampu nahan godaan terhadap Yusuf? Maka ibu-ibu yang di situ, Pak, semuanya pengen Yusuf. Maka Nabi Yusuf kemudian mengucapkan kalimat Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'u nani ilayya. Kalau satu wanita yang goda ya Allah, saya bisa handle. Nah kalau semua wanita yang menggoda saya, jebol juga pertahanan ini. Mendingan saya masuk penjara. Ada orang, Pak, daripada digoda oleh banyak perempuan, mendingan dia masuk. Kalau laki-laki sekarang, ya saya maksudnya Pak. Bukan Bapak saya ini. Saya malah nyari yang goda mana. Kok nggak ada yang goda? Nabi Yusuf tuh mendingan di penjara daripada menghadapi godaan. Masuk. Ini logikanya nggak nemu, Pak. Laki-laki ganteng mending milih masuk penjara daripada mendapatkan godaan dari banyak wanita. Itu kan susah, Pak, itu dipahaminya. Itu kualitas kewalian, Pak. Dan itu diwariskan kepada ulama-ulama setelah Nabi Yusuf alaihi salam di era Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad ada kualitas-kualitas kayak gitu, Pak. Contoh, Pak, ini cerita para wali. Ada seorang laki-laki, Pak. Dia kemana-mana aromanya wangi badannya. Sampai para ulama di sekitarnya, ini kalau datang bapak ini wangi nihan. Parfum model apa? Parfum merek apa yang dipakai gitu. Oh, nggak pakai parfum dia mah. Kok bisa sewangi ini? Dijelaskan, Pak. Dulu waktu beliau masih muda, itu digoda oleh perempuan untuk berzina. Maka laki-laki ini bilang, izin ke kamar mandi dulu. Dipikir mungkin bersih-bersih, Pak. Ternyata dia buang air besar di situ dan melumuri seluruh badannya dengan kotorannya sendiri. Keluarlah, ayo sekarang. Yang ngajak tadi udah ilfil duluan, Pak. Ya, kalau begini mah mendingan kagak jadi. Kotoran yang nempel di badannya, Pak, kan harusnya bikin bau. Tapi karena kotoran itu digunakan untuk menghindari maksiat, maka orang ini diberikan wangi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi konteksnya menghindari godaannya dulu, Pak. Itu kualitas kewalian. Ada orang mampu bertahan dari godaan. Itu kualitas kewalian. Maka setelah dia mampu meninggalkan maksiat, menghindari godaan, baru Allah berikan gift-nya. Apa gift-nya? Terserah Allah. Kita ini kan ngomongin gift-nya terus, Pak. Gift-nya yang dibahas. Amalannya nggak dibahas, Pak. Nah ini amalannya. Amalannya mampu menghindari kemaksiatan. Kualitas Nabi Yusuf, Pak. Sampai akhirnya beliau mendapatkan jabatan sebagai penguasa. Beliau kembali berkumpul dengan keluarganya. Kembali harmonis, penuh cinta, kasih sayang. Walaupun bukan di Yerusalem, tapi negeri Mesir. Itu kualitas menghindari kemaksiatan. Allah berikan keutamaan buat Nabi Yusuf. Dan para wali setelahnya komitmen dengan menghindari kemaksiatan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah.
Ada yang sampai tidak mau nikah, Pak, karena tidak mau terganggu hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Di era tabi'in ada perempuan namanya Robi'ah Adawiyah. Wanita cantik, Pak, di era tabi'in. Sejaman dengan Hasan al-Basri. Sampai Hasan al-Basri datang, Pak, ngelamar. Neng, ini kayaknya Neng sendirian terus. Nikah sama abang ya. Hasan al-Basri ulama, Pak. Ulama kenamaan itu di generasi tabi'in. Kata Robi'ah, saya nggak mau bang nikah. Kata Hasan al-Basri, kenapa? Saya tidak mau menduakan cinta saya buat abang. Cinta yang saya punya hanya buat selesai. Sehingga dia punya satu komitmen, Pak. Ibadah yang dilakukan bukan atas dasar pengen surga. Ibadah yang dia lakukan bukan karena takut neraka. Ibadah yang saya kerjakan karena saya cinta. Itu kan di atas tadi, Pak. Di atas pengen surga, di atas takut. Ibadahnya karena cinta. Maka ada jalur kewalian yang di situ fokus dengan kualitas ibadah. Robi'ah al-Adawiyah. Konteks nabinya ya ada Nabiullah Isa, Nabiullah Muhammad. Yang mereka sampai ibadahnya, Pak. Ibadahnya saja sampai bikin kakinya bengkak. Nabi Muhammad itu kalau sholat malam, Pak. Gara-gara sholat malam kaki Nabi Muhammad. Itu kualitasnya. Kenapa kok sampai sholat malam sampai bikin kaki bengkak? Karena mahabbatan. Walaupun dalam hadis nggak boleh Aisyah saya menjadi hamba yang bersyukur. Karena mahabbah Nabi Muhammad sholat sampai kaki bengkak. Bukan karena pengen-pengen banget surga atau takut-takut sama neraka. Nah itu yang dipakai oleh para wali. Ada orang yang gak nikah gara-gara tidak mau membagi cintanya dengan orang lain. Masya Allah. Ya. Itu namanya kualitas kewalian. Wali itunya di situ, Pak. Nanti Allah berikan gift-giftnya apa? Pemahaman, ilmu, wawasan, dan macam-macam, Pak. Tapi kualitas kewaliannya ada di saat dia tidak mau berbagi cinta. Cintanya hanya untuk Allah saja. Itu kualitas kewalian. Yang satu menghindari maksiat, yang satu dengan kualitas cintanya. Ada lagi, Pak, Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni ini diperdebatkan oleh para ulama, ini sahabat atau tabi'in. Dibilang sahabat, beliau sejaman dengan Nabi, tapi tidak ketemu. Dibilang tabi'in, beliau tidak ketemu, tapi sejaman. Jadi ini sahabat atau tabi'in gitulah kurang lebih. Tapi para ulama lebih cenderung beliau dimasukkan sebagai generasi tabi'in. Wallahu a'lam. Namanya Uwais Al-Qarni, Pak. Ini simpelnya gini, Pak. Sahabat Umar itu kan sahabat. Dapat jaminan surga. Sahabat Ali sudah sahabat mantu pula. Dapat jaminan surga. Nabi berpesan kepada kedua orang ini, kalau kalian ketemu pemuda dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni, dia terhalang bertemu denganku gara-gara dia punya ibu dan dia punya penyakit apa yang warna putih itu. Sejenis itulah, warna putih itu yang sudah mulai mengecil. Kalau kalian ketemu orang itu, mintalah doa kepadanya. Sahabat disuruh minta doa sama orang yang bukan sahabat. Sampai kata Umar, ini orang punya amalan apa? Kok kita disuruh minta doa? Aturan juga orang lain minta doa sama sahabat. Orang minta doa ke Umar, minta doa ke Ali. Ini enggak, Umar, Ali disuruh minta doa. Sampai akhirnya Umar ketemu, Pak, dengan Uwais Al-Qarni. Setelah ketemu, kata Umar bin Khattab, kamu Uwais? Iya, saya Uwais. Kamu terhalang bertemu Rasulullah karena kamu ngurus ibu kamu? Iya. Dilihat ada penyakitnya, Pak. Kata Umar bin Khattab, saya disuruh oleh Rasul minta doa sama antum. Tolong doakan saya. Kata Uwais, Pak, aturan juga saya minta doa sama antum, Umar. Kok malah antum minta doa ke saya? Enggak, Nabi nyuruhnya begitu. Antum doain aneh. Akhirnya Uwais Al-Qarni mendoakan Umar. Dan setelah selesai didoakan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sejak saat itu pula Uwais Al-Qarni ngilang lagi, Pak. Dia nggak pernah mau stay di satu tempat lama-lama. Ngilang lagi, Pak. Itu kualitas kewalian. Kenapa? Ngurus ibu. Jadi ada jalur wali dengan menghindari dosa, jalur wali dengan cinta yang luar biasa kepada Tuhannya, ada jalur wali ngurus ibu.
Oh, ibadah haji digendong, kemana-mana digendong. Jadi jangan salah Pak, jalur kewalian tuh banyak jalannya. Ada juga jalur ngurus ibu sendiri itu Masya Allah. Di tengah mohon maaf hadirin ikhwati rahimakumullah. Mungkin sekarang kaitannya dengan menghormati orang tua nih, anak-anak generasi-generasi Z ini agak-agak lumayan tantangannya Pak. Itu ikram mereka kepada orang tua tuh Masya Allah Pak, itu. Ini di tengah kondisi seperti itu, ada jalur kewalian mengurus ibunya sendiri itu sudah jadi jalur kewalian. Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ada juga jalur kewalian, Pak. Dengan cara tidak punya rasa takut sama sekali kepada siapapun. Pokoknya hatinya itu nggak pernah ada rasa takut, sedikit pun nggak ada. Mau hewan buas, mau orang, mau pejabat, mau penguasa, nggak ada dia takutin, Pak. Namanya Amir bin Abdi Qais. Amr bin Abdi Qais. Seorang tabi'in yang tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Tuhannya. Suatu hari Pak, beliau lagi sholat. Kaum muslimin juga sedang sholat bersama beliau. Lagi asik-asiknya sholat. Tiba-tiba datang hewan buas menerkam Amr bin Abdi Qais Pak. Dari belakang diterkam. Itu sholat yang lagi banyak orang tadi Pak. Semuanya kabur. Kabur. Lari semuanya ninggalin hewan buas bersama Amr bin Abdi Qais. Tinggal berdua doang Pak. Hewan buas yang sudah ada di punggung Amr bin Abdi Qais dan Amr bin Abdi Qais yang sedang sholat saat itu. Semuanya lari. Yang naik gunung, naik macam-macam lah. Pak. Waktu itu Amr bin Abdi Qais sedang sholat, sedang membaca surat Hud ayat ke-103. Tapi ini nggak jadi jampe Pak ya. Ini jadi jampe. Panik masuk ke kandang singa. Baca Hud ayat 103. Ini lain ceritanya Pak. Itu. Lagi diterkam hewan buas tadi, Amr bin Abdi Qais sedang sholat, Pak. Lagi baca surat Hud ayat 103. Surat ini dituntaskan, atau ayat ini dituntaskan tanpa sedikit pun rasa takut, tanpa sedikit pun kekhawatiran dalam diri Amr bin Abdi Qais. Sampai lama-lama hewan buasnya mungkin entah bosan atau gimana. Dia menurunkan tangannya, pergi. Pak. Ninggalin Amr bin Abdi Qais. Nggak jadi dimakan itu. Orang-orang yang tadi sudah lari-larian, Pak, sudah kabur kemana-mana, kembali itu deketin Amr bin Abdi Qais. Dan Amr bin Abdi Qais menyelesaikan sholatnya. Selesai sholatnya, ditanyainlah sama orang-orang. Kata orang-orang, ente tahu nggak tadi ada hewan buas? Tahu. Ente tahu kita-kita lari? Tahu. Terus kenapa ente nggak lari? Ini jawaban Amr bin Abdi Qais, Pak. Saya itu malu. Malu gimana? Saya malu kalau saya sedang berhadapan dengan Allah, tapi rasa takut saya untuk selain Allah. Malu. Itu Pak Amr bin Abdi Qais. Itu kualitas kewalian. Yang dia punya rasa takut hanya untuk Allah saja. Dia punya rasa malu hanya untuk Allah saja. Saya malu kalau lagi hadap-hadapan dengan Allah. Rasa takut saya tapi kepada selain Allah. Hadirin ikhwati rahimah. Kalau kita sedang salat Pak. Pikiran kita kemana? Tuh, kalau Atta Amir bin Abdi, saya malu berhadapan dengan Allah, tapi mikirin macam-macam selain. Ini level kita nih, Pak. Nah, hadirin ikhwati itu kualitas kewalian namanya. Kalau sudah di level itu, kalau sudah di level itu, tinggal tunggu yang namanya gift dari Allah. Apa giftnya? Allah alam, Pak. Allah alam. Ada namanya Aswad, Pak. Yazid bin Aswad. Ini tabiin juga. Yazid bin Aswad ini Pak, dia hidup dengan puasa sunnah sampai bikin badannya biru. Nah, ini di luar nalar Pak. Orang puasa sampai bikin badannya biru. Saking rajinnya dan seringnya puasa. Itu namanya kualitas kewalian. Ada yang puasanya extraordinary. Ada yang sholatnya extraordinary. Ada yang rasa takutnya hanya untuk Allah. Anti maksiat. Cinta maksimal kepada Tuhannya. Itu namanya kualitas kewalian. Dan itu diukur berdasarkan kedekatan dia kepada Tuhannya. Bukan wawasannya.
Nah hadirin khatimah rahimakum, itulah mutiara para wali, Pak. Jadi saya ingin menghadirkan konteks kewalian bukan pada gift-nya, bukan pada anugerah Allah untuk mereka. Mungkin entah jadinya mereka jadi bisa terbang atau gimana itu urusan lain. Yang penting mampu nggak kita meniti jalan para wali dengan kualitas se ekstrim itu. Saya sih kadang suka kayaknya susah. Kayaknya susah. Imam Syafi'i Pak, itu bisa hatam Quran 2 kali sehari. Itu kan susah nalarnya. Gimana ceritanya orang bisa hatam 2 kali sehari? Kita 2 kali sebulan saja Pak, sudah Masya Allah susahnya. Ini 2 kali sehari. Gimana cara menuntaskannya? Ali Zainal Abidin Pak, putranya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Namanya Ali. Dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Sholat Pak sehari semalam 1.000 rakaat. Itu gimana caranya Ustaz? Ya nggak bisa di gimana-gimana. Itu kualitas ibadah orang sampai segitunya, Pak. Kita kan akan, wah ini kayaknya susah. Jadi wajar kalau mereka kemudian punya keutamaan yang Allah berikan, yang keutamaan itu mungkin bisa jadi di luar nalar, karena kualitas ibadah mereka, cara mereka mendekati Tuhannya juga ekstrim, Pak. Kalau kita kan masih standar-standar saja ya. Nggak maksud saya gini, Pak. Bukan berarti yang standar itu jadi tidak bagus, tetap boleh dan sah-sah saja. Saya ingin hadirkan di tengah cerita wali yang sukanya cuma cerita yang aneh-anehnya saja. Saya ingin hadirkan wali itu nggak gampang, Pak. Jalurnya jalur yang susah, Pak. Kalau toh kemudian Allah berikan gift yang luar biasa, ya maklumin saja. Karena kualitas pencapaiannya juga ekstrim. Daripada saya cerita wali bisa mademin api neraka, kan ngalah ngaco. Karena ada ceramah begitu. Nurunin emas. Itu. Udahlah cita-cita begitu nggak memberikan edukasi yang baik. Nah kalau mau dorong orang untuk sholat 1.000 rakaat. Hatam 2 kali dalam sehari. Nah, itu silakan. Anti maksiat. Nah hadirin khatimah rahimakumullah. Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menegaskan tentang pewaris para nabi itu adalah para ulama, tidak cukup hanya jadi ulama yang punya wawasan, tapi pentingnya hadirnya ulama yang punya kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau boleh Pak, saya perjelas begini Pak. Dalam satu hari kita punya 24 jam. Gak usah dulu dekat lah, jangan dulu dekat saja. Koneksi saja. Dari 24 jam, berapa jam yang kita pastikan hati kita terkoneksi dengan Allah Azza wa Jalla? Dari 24 jam. Nggak usah dekat lah, itu kalau dekat kayaknya sudah dalam konteks yang stabil gitu, yang aman. Ini terkoneksi saja. Yang kadang-kadang kan koneksi itu kan tergantung sinyal. Kadang-kadang sinyalnya bagus, kadang-kadang putus-putus kan kalau ngobrol gitu lah di WhatsApp itu kalau video callan atau teleponan. Ini dari 24 jam, berapa lama hati kita terkoneksi dengan Allah Azza wa Jalla? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Atau apa? Atau ini oleh Nabi dilatih, Pak. Kita nih oleh Allah dilatih supaya terbiasa connecting dengan Allah melalui aktivitas ibadah sholat namanya. Sholat itu adalah latihan agar hati terkoneksi. Sholat yang kita kerjakan yang 5 waktu yang wajib hukumnya itu nggak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, Pak. Sholat adalah latihan agar terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan Allah. Itulah kalimat sholat yang diajarkan kepada Nabi Musa. Di surat Toha ayat ke-14 kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa, aqimis sholata li zikri. Kamu sholat dong biar kita terkoneksi. Kita punya hubungan. Kita punya kedekatan yang erat. Nah, itu latihannya di sholat, Pak. Ya nggak usah dekat lah, terkoneksi saja. Loh, jangan-jangan lagi sholat pun nggak connect. Jangan-jangan ini Pak. Kalau sholat latihan supaya bisa connecting, jangan-jangan lagi sholat pun tidak. Nah, ini masalah. Kalau sholat saja tidak connect, gimana di luar? So, hadirin ikhwatimah rahimakumullah itu
Di antara mutiara para wali yang ingin saya sampaikan supaya kita punya suatu sudut pandang yang proporsional terhadap para wali. Ternyata para wali bukan masalah bisa terbang, bisa apa, bisa nyelam ke dalam lautan atau segala macamnya. Para wali adalah menunjukkan kualitas kedekatan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Pak, kalau jadi nabi sudah tidak ada kesempatan. Nggak ada lagi kesempatan jadi nabi. Jadi jangan harap jadi nabi lah. Walaupun ada yang ngaku-ngaku sekarang di mana tuh daerah ibu-ibu di Minang, Padang, Padang atau di mana Pak, itu. Ada ibu-ibu namanya Ibu Rokoyah, dia ngaku-ngaku punya wahyu lah gitu. Lagi viral Pak sekarang. Bahkan sudah mubahalah. Bapak cek aja tuh di Google, sudah mubahalah dan tinggal nunggu saja nih. Nunggu laknat ya barangkali ya. Karena dia siap menerima laknat itu kalau dia bohong tuh. Nauzubillahi min dzalik. Kalau jadi nabi sudah nggak ada kesempatan, Pak. Tapi kalau jadi wali ada kesempatan. Kalau Bapak dengerin Gus Baha, di antara salah satu jalur jadi wali adalah mendengarkan cerewetan istri. Itu juga cara jadi wali. Jadi, cerewetnya istri itu dengerin, itu jadi wali. Jadi walinya karena dengerin cerewetan istri. Jadi kalau kita masih punya istri yang cerewet, calon wali, Pak. Jadi, gitu. Itu kalau pakai ceramah Gus Baha gitu. Jadi ada jalur jalur jadi wali dengan jalur itu gitu. Nah, hadirin Fatimah rahimah. Kalau sampai di sini dulu barangkali ada pertanyaan silahkan kalau ada. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, lihat pembahasan ini cukup luar biasa ya. Jadi lalu ulama warasatul anbiya ya tadi itu yang startnya dari situ. Kemudian dengan wali, kemudian persyaratan-persyaratannya di antara tadi itu di antaranya adalah rasa khauf dan rasa mahabbah. Membangun dua hal ini Pak Ustadz secara pribadi ya, secara pribadi. Kelihatannya dengan ibadah-ibadah yang saya lakukan ini sampai usia sekarang ini terus terang aja, jujur belum tumbuh rasa khauf dan rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apakah penyebabnya kemudian atau kan kita perlu ada istilahnya pendidikan khusus mungkin seperti sekarang presiden yang mengkader menterinya di tempat khusus supaya nanti berkualitas. Mungkin apakah seperti itu kira-kira? Hai. Karena memang untuk mendapatkan dua hal tersebut sekali lagi agak susah. Terima kasih. Makasih Pak. Ini Masya Allah Pak. Makasih Pak ditanya. Saya di pondok 6 tahun Pak. Jujur tidak sampai pada kualitas yang saya harapkan. Bicara kedekatan dengan Allah, pemahaman, kenikmatan ibadah. Itu belum bisa ketemu Pak. Konsepnya gini Pak. Kalau saya masih amatir, saya harus nempel sama orang yang sudah mahir. Karena kalau nggak nempel sama orang yang sudah mahir, Pak, saya nggak akan belajar apa-apa. Jadi memang harus ada orang yang sudah tervalidasi, sudah. Gitu, Pak. Kalau orang itu belum tervalidasi, sudah ya repot. Ulama salaf, Pak, ketika mereka jadi guru, itu komplit sekomplit-komplitnya. Bicara Imam Ahmad, beliau tidak hanya guru fikih, Pak. Dia guru akhlak. Bahkan dijelaskan oleh murid-muridnya Imam Ahmad, kami ini bermajlis taklim dengan Imam Ahmad, itu jamaahnya sekali jamaah, Pak. Itu bisa jadi 500-an orang, sampai 5 ribuan orang. Itu cuma sepersekian persen yang nyari ilmunya, sisanya nyari adab dari Imam Ahmad. Artinya Imam Ahmad bukan guru fikih, dia adalah guru akhlak, dia adalah guru akidah, guru ibadah. Karena kualitasnya memang lebih daripada yang lain, Pak.
pentingnya murid punya guru yang sudah tervalidasi. Kesalahan kita adalah nyari sendirian. Nyari di hutan belantara tanpa bimbingan. Repot, Pak. Sekalinya ketemu, perjalanannya panjang, Pak. Sudah panjang berliku pula. Kadang-kadang salah nyomot lagi. Kita pikir ini sudah, ternyata belum. Gitu. Ternyata ini, ternyata bukan. Itu. Karena kita tidak tahu. Makanya butuh ada orang yang ngasih tahu. Ayo sini. Sama seperti ayah yang sudah punya pengalaman. Dia ngajarin anaknya. Bapaknya seorang petani misalkan. Ngajakin anaknya nyangkul. Diajarlah, nak kalau nyangkul pegangnya begini. Kalau nggak begini pegel nanti pinggang. Nah kalau nyangkul harus begini, harus begitu. Itu diajarin Pak. Sehingga kita tidak lagi masuk ke hutan belantara. Karena sudah punya pembimbing. Dalam bahasa kerennya disebut dengan mursyid. Pak, itu. Hadirnya seorang guru untuk memberikan bimbingan. Dan saya mencari itu Pak. Dan saya sudah berguru gitu Pak. Kalau saya. Cuman kan saya nggak bisa ngasih ke yang lain karena saya belum punya kapasitas sebagai guru. Saya masih murid sampai sekarang, Pak, yang belajar untuk mengadopsi apa yang dilakukan oleh guru. Ini contoh, Pak, guru saya itu sejak usia 20 tahun tidak pernah sholatnya tidak tepat waktu. Sejak usia 20 tahun. Sekarang usianya 78. Nanti berapa tahun, Pak? Masih ada. Yang tidak pernah sholatnya kecuali tepat waktu. Dulu tuh gini Pak, karena saya agak agak ini ya, maksudnya saya tuh agak suka mempertanyakan lah itu. Saya pernah ngetes guru saya. Jadi ada obrolan, kata murid-murid yang lain yang sudah jadi murid. Guru kita ini kalau ke masjid tidak pernah diduluin sama orang. Pasti dia duluan. Saya kan logika saya mikir, ah nggak mungkin. Minimal diduluin merepot. Nggak mungkin. Nggak masuk logikanya. Ya, saya mikir gitu, logikanya nggak mungkin. Masa ada guru yang tidak pernah diduluin sama orang? Pasti adalah. Masa nggak pernah diduluin? Saya datang mau ngetes, Pak. Ini jujur mau ngetes. Jadi judulnya ngetes ini, tes guru. Ya, salah sebetulnya. Nggak boleh ngetes guru. Cuman ya karena lagi kondisi nakal lah gitu, saya ngetes. Saya main ke daerah Pamulang, Pak. Karena di Pamulang tempatnya. Saya main ke sana, ada pondok pesantren di sana. Saya main ke sana, datang jam 11 malam. Saya tanya, kita manggilnya kan Abah Pak ya. Abah sudah datang. Oh belum, nanti mungkin jam setengah satuan baru datang. Saya mikir Pak, kalau jam setengah satu datang istirahat, sholat subuh jam 4, ah kayaknya saya duluan nih. Saya masuk jam 2 lah gitu kan. Saya udah niatin pokoknya saya nanti masuk masjid jam 2. Dalam kurung Pak, nanti kalau ngobrol-ngobrol lagi, saya duluin Abah gitulah. Saya pengen gitu Pak. Akhirnya istirahat, karena saya harus bangun jam 2, saya istirahat, nyalain alarm, jam 2 dini hari saya berangkat ke masjid. Dan saya dengar Abah sudah pulang ke situ. Masuk masjid Pak, masih gelap. Saya pede nih, wah nih saya duluan dong. Masuk ke masjid, ke dalam, ada orang Pak, lagi zikir. Biasa kalau ini kan zikirnya la ilaha illallah. Dengerin kok ada suara zikir. Saya cek di tempat imam. Abah Pak itu. Jadi tetap Abah saya lebih duluan daripada saya. Pada niat mau ngetes gitu Pak. Jadi di kualitas itu baru bisa dijadikan sebagai guru. Itu yang kemudian tadi dikhawatirkan, Pak. Kenapa kok kita tidak punya mahabbah, tidak punya khauf? Ya karena kita nyari sendiri, Pak. Atau mentok di buka buku. Kita kan buka buku. Khauf itu penjelasannya versi buku. Mahabbah versi buku. Sehebat apapun, Pak, kata-kata yang ada dalam buku beda dengan yang sudah dibimbing dan sudah diberikan. Itu beda. Ada ilustrasi, Pak. Kalau orang pengen tahu manisnya madu, jangan jelaskan pakai kata-kata, Pak. Susah jelasin. Ustadz tolong jelaskan madu manisnya kayak gimana. Saya bingung jelasinnya, Pak. Mending saya panggil bapak-bapak sini aja. Minum, Pak. Bapak rasakan madu, oh manis, selesai, Pak. Nah itu konsep membimbing dengan mengajarkan tuh bedanya di situ. Nah kalau kita pengen punya mahabbah dan khauf yang sempurna atau ya minimal mendekati itulah begitu. Ya harus punya ketemu guru yang Masya Allah.
Maka tadi saya sebutkan kayak Abuya Uci Turtusi, itu kalau beliau ngomong tuh Masya Allah. Memang agak kasar sih ngomongnya. Bagi orang Sunda tuh kasar, Pak. Tapi dari kasar omongannya ini kok kena banget gitu, Pak. Itu Abuya atau siapalah yang kemudian mereka punya kualitas kedekatan dengan Allah. Jadi pastikan punya guru. Makanya kata Imam Syafi'i, Pak, rahimahullahu taala, siapa saja yang berguru tidak siapa aja yang belajar tanpa bimbingan seorang guru, berarti gurunya. Jadi emang harus punya guru gitu. Kita intinya sih gitu. Ini bukan mempromosikan guru saya enggak. Silakan cari guru. Saya yakin guru banyak Pak, tidak harus guru saya kan. Ini guru yang saya punya ini Pak. Ada ya tempat yang lain punya guru, silahkan. Karena pada akhirnya para guru ini ya punya kapasitas untuk dijadikan sebagai guru. Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi Pak. Cukup barangkali. Baik. Hadirin ikhwati rahimakumullah, mudah-mudahan ada satu pencapaian Mbak yang kita bisa ambil dari kajian kita pagi hari ini bahwa pertanyaannya sekarang adalah bukan seberapa rajin kita sholat, bukan seberapa rajin kita puasa sunnah. Ada lanjutan pertanyaan, seberapa dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla, dan kedekatan inilah yang menentukan kualitas kita sebetulnya. Bukan di sholatnya, bukan di puasanya, tapi di dekatnya dengan Allah Azza wa Jalla. Maka mudah-mudahan kita semakin dekat dengannya dan semakin diterima oleh Allah sebagai hamba-hambanya. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.